Halo teman-teman semua, rekan-rekan semua dimanapun berada, salam jumpa kembali lagi bersama saya di channel Bejar Kreatif ini. Dan di video kali ini teman-teman, saya akan kembali berbagi informasi atau tips ya, dan juga sekaligus menjawab ada rekan kita yang bertanya tentang masalah indukan ya teman-teman. Apakah bisa puyuh sudah upgrade itu dibuat indukan ya teman-teman? Nah, ini ada yang bertanya seperti itu, dan pada kesempatan ini saya juga akan sekaligus membahas ya teman-teman. Jadi bagaimana kita mempersiapkan ya membuat indukan ya puyuh yang super ya teman-teman. Tentu ada syarat utama yang harus teman-teman ketahui, yang harus kita ketahui teman-teman, supaya indukan puyuh kita ini betul-betul menjadi puyuh indukan yang super ya teman-teman, dan itu akan menentukan hasil produksinya teman-teman ya. Kalau kita membuat indukannya itu tidak berkualitas teman-teman, maka itu akan berpengaruh pada produksi telur ya teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman. Baik, kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, jadi pada dasarnya untuk membuat indukan puyuh ya itu sangat penting ya teman-teman. Jadi perlu dipikirkan matang-matang untuk membuat indukan puyuh kita supaya itu bisa menghasilkan indukan yang super, indukan yang berkualitas, dan itu akan memaksimalkan yaitu produksi telurnya ya teman-teman. Nanti akan saya buktikan kepada teman-teman. Ini terus terang ya, ini puyuh saya ini sudah 2 hari ya, saya nggak sempat panen teman-teman. Ini sudah 2 hari berasa panen ya. Ini satu kandangnya berisi 35 ekor ya. Dari 35 ekor satu kandangnya ini teman-teman. Untuk yang betinanya itu 30 ekor ya. Jadi betinanya 30 ekor, jantannya 5 ekor ya. Ini yang di kandang saya ini teman-teman, ini yang 1000 ekor ya. Ini 1000 ekornya sama teman-teman ya. Ini rata-rata isinya 35 ekor dan 5 jantannya ya. Jadi teman-teman 30 ekor adalah yang betina. Nah teman-teman, ini lihat ya teman-teman, bisa lihat telurnya ya. Jadi telurnya ini rata-rata berarti satu, karena ini sudah 2 hari, berarti teman-teman ini rata-rata 50 lebih ya, 50 lebih, bahkan mungkin ada yang 60 biji ya, karena sudah 2 hari. Kalau 30 betina teman-teman ya, kalau bertelur semua berarti satu rak ini berarti isinya harusnya 60 ya teman-teman ya, paling tidak 50 lebih ya, 50 lebih. Nanti kan saya cek ya teman-teman ya, kita akan cek, kita akan hitung teman-teman. Dan ini pengaruhnya ya teman, kalau indukan kita ini indukan yang berkualitas, yang super, pasti akan berpengaruh kepada produksi telurnya ya. Jadi teman-teman, yang pertama untuk membuat indukan ini teman-teman, itu memang khususnya nih, maaf ya, ini khususnya untuk yang pemula, yang belum paham, yang belum tahu. Jadi untuk membuat indukan ini memang tidak sembarangan ya. Kalau kita salah membuat indukan, maka itu akan sangat berpengaruh kepada produksi telurnya ya. Nah, yang pertama teman-teman, kita harus membuat indukan itu dari puyuh yang memang mampu bertelur ya. 1 tahun itu minimal kalau bisa yang 300 butir ya, 300 butir, minimal 250 butir per tahunnya ya. Artinya kemampuan produksi telurnya itu sangat tinggi ya teman-teman. Nah, ini biasa ini ada yang di atas rata-rata 250 ya. Jadi ini nanti coba saya hitung ya teman-teman ya, saya akan hitung berapa sebetulnya. Nah, kan sudah 2 hari ya teman-teman. Nah, ini 2 hari ya teman-teman. Ini lihat, jadi telurnya teman-teman. Nah, ini telurnya seperti ini. Jadi satu rak ini berarti harus 50 lebih ya, mungkin ada yang 60 teman-teman ya, ada yang 60 ya. Nah, ini ada yang 60 ya teman-teman. Kenapa? Karena memang ini adalah indukan yang memang betul-betul saya persiapkan ya. Nah, jadi kemampuan bertelurnya itu tinggi ya teman-teman. Jadi 1 tahun tuh per ekornya itu mampu 250 sampai 300 butir ya teman-teman, per ekornya ya. Nah, coba teman-teman ya, saya akan mulai dari sini ngecek ya. Ini untuk ngecek, saya ngetes saja ya teman-teman, untuk mengetes saja kira-kira berapa butir ya, berapa butir ya teman-teman. Ini maaf ya, saya videokan sendiri ya, ini sambil saya hitung teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, nah kita hitung ya, ini saya hitung ya teman-teman, nggak usah diambil saja, nggak sulit ya teman-teman. Nah, ini ya, ini saya akan acak ya teman-teman. Berarti teman-teman, satu rak ini itu kemampuan bertelurnya harus tinggi ya teman-teman, itu untuk membuat indukan ya. Dan ini semua ini ada jantannya teman-teman, ini sobat indukannya, ada pejantannya semua ini. Jadi ada 20 kandang ini, 20 kandang itu khusus untuk saya buat indukan, dan itu kemampuan bertelurnya tinggi ya, karena memang sudah saya pilih teman-teman ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya, kita hitung ya. Ini sudah 2 hari ya teman, berarti harusnya paling enggak 50 lebih atau 60. Nah, ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 teman. Nah ini berarti ini 30 berarti 60 ya, satu raknya berarti 60 teman ya, 60 ya, ini 60 satu rak ya teman. Coba kita lihat lagi yang sebelah sini ya, coba saya akan acak ya teman. Nah ini ya lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya teman-teman. Ini 30 ya, coba saya acak lagi teman-teman. Nah ini coba saya sebelah sini saya acak lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya teman-teman. Ini contoh ya, saya hitung ya, berarti rata-rata 30 ya teman-teman. Ya sebelah sini saya hitung lagi, sebelah sini teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah ini berarti ini 24 berarti 49 teman ya, ini 49. Nah nih berarti teman-teman ini rata-rata ada yang 60 ya, 60, ada yang 49 ya teman-teman. Nah ini jadi teman-teman ini fakta real ya, jadi teman-teman, jadi ini rata-rata sudah 90% ya, 90%. Jadi ini telurnya teman-teman ya, saya akan menjalankan ke teman-teman ya seperti ini. Nah ini 2 hari teman ya, belum saya ambil karena kemarin ada kesibukan lain teman-teman. Nah kembali lagi teman-teman, jadi untuk membuat indukan itu kita yang pertama harus mencari ya apa namanya, puyuh yang mampu bertelur secara maksimal ya, minimal teman-teman kalau bisa 90% ke atas ya kemampuan untuk bertelurnya per ekornya teman. Jadi satu ekornya tuh harus di atas 250 butir ya. Nah, per tahunnya mampu bertelur ya, bahkan ada yang 300 teman-teman ya. Jadi itu kemampuan yang super ya, yang berkualitas bagus adalah puyuh yang mampu bertelur 250 sampai 300 butir per tahunnya teman. Nah ini punya saya teman-teman, ini masih produktif ya, ini usianya sudah lumayan teman-teman ya, udah lebih 1 tahun ya, tetapi masih produktif ya teman-teman. Nah kemudian kira-kira usia berapa supaya kita bisa mulai bisa membuat indukan teman ya, dibuat indukan ya teman-teman. Saran saya, ini pengalaman saya teman ya, ini saran saya untuk membuat indukan itu minimal usia di atas 2 bulan ya teman-teman. Kalau saya seperti itu ya, mungkin ada di bawah 2 bulan. Kenapa di atas 2 bulan teman-teman? Saya biasa 3 bulan. Nah 2 bulan lebih ya, 3 bulan itu baru saya ambil telurnya nih teman-teman ya. Ini telurnya, karena telur ini teman-teman ini tidak semuanya bisa kita tetaskan ya teman-teman. Artinya tidak semuanya bagus ya, artinya kita seleksi lagi teman-teman ya, kita seleksi lagi ya. Nah seperti ini teman-teman ya, kita harus mencari telur yang betul-betul berkualitas ya. Jadi teman-teman setiap rak ini tentu kita harus adakan seleksi lagi ya teman-teman, kita adakan seleksi lagi untuk kita tetaskan ya. Jadi bukan berarti semuanya ini sudah bisa kita tetaskan teman ya, enggak, tapi ini pengalaman saya, ini saya seleksi lagi ya. Jadi satu telur ini saya seleksi lagi teman-teman, kita cari yang mengkilat ya, yang super teman-teman, baru kita tetaskan. Tetapi paling tidak teman-teman, kemampuan bertelurnya itu per ekornya itu sudah tinggi ya, jadi produksinya bisa 90% teman ya, 90-95%. Nah ini contoh teman ya, dan ini fakta real yang saya alami. Jadi untuk buat indukan teman, nah kalau kemampuan bertelurnya itu berkurang teman, nanti kita buat indukan nanti telurnya tidak maksimal ya. Nah jadi buat teman-teman yang pemula, untuk buat indukan yang super itu persiapkan ya, carilah indukan yang bagus ya. Setelah kemampuan bertelurnya ini tinggi ya teman-teman, ini ya kemampuan bertelurnya tinggi, itu berarti syarat utama ya teman. Jadi carilah indukan yang mampu bertelur minimal 300 butir ya, 250 butir sampai 300 butir teman-teman. Nah ini kemudian teman-teman, saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya untuk membuat indukan yang super lagi. Setelah yang pertama kemampuan bertelurnya tinggi ya, seperti ini teman-teman ya, kemampuan bertelurnya tinggi. Kemudian yang kedua, kita pilih
indukan yang memang saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Nah, seperti ini ya teman. Nah, ini contohnya. Ini saya juga buat indukan teman-teman. Ini ada berapa ratus nih. Nah, teman-teman, yang pertama, yang kedua ya, maaf, yang kedua. Pilihlah indukan yang induk ya, yang kakinya ya. Ini contohnya, ini kakinya ya. Kakinya normal ya. Kakinya normal teman-teman ya. Kemudian gerakannya lincah, kemudian paruhnya tidak cacat ya, kakinya tidak pengkor ya teman-teman ya. Ya, ini bahasa saya pengkor ya, apa istilahnya? Ya, bahasa Jawanya itu pengkor ya. Jadi kalau kakinya pengkor itu tidak bagus ya. Carilah indukan yang kakinya normal ya. Nah, karena ada teman-teman ya kakinya yang cacat ya. Jadi carilah kakinya yang normal, paruhnya tidak bengkok ya teman-teman. Ini paruhnya normal ya. Jadi paruhnya normal, tidak bengkok, kemudian gerakannya lincah ya teman-teman. Nah, ini ya, kakinya normal ya. Kemudian bulunya cerah ya teman-teman, bulunya cerah ya. Nah, ini teman-teman. Ini buat indukan yang bagus ya. Nah, seperti ini. Jadi paruhnya tidak bengkok, paruhnya normal, bulunya mengkilat ya teman-teman ya. Gerakannya sangat lincah. Ya, gerakannya lincah, kemudian kakinya juga normal, tidak ada yang cacat ya teman-teman. Nah, ini adalah indukan yang perlu teman-teman persiapkan ya supaya menjadi indukan yang bagus, yang super, yang berkualitas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sampai teman ya, buat bejantan juga seperti itu ya. Untuk bejantan juga harus yang lincah ya teman-teman. Nah, yang lincah. Kemudian usianya teman-teman jangan usia yang muda. Kenapa usia muda? Usia muda itu mungkin 5 minggu, 6 minggu itu masih bertelurnya itu belum begitu maksimal ya. Bertelurnya masih belum begitu normal ya. Belum normal ya teman-teman. Jadi masih ukurannya masih belum standar ya teman-teman, belum standar ya. Nah, ini saya buat indukan teman-teman ya. Ini buat indukan. Nah, jadi kembali lagi teman-teman ya. Jadi untuk indukan itu usianya minimal 3 minggu ya. 3 minggu maaf ya, 3 bulan ya, maaf ya, 3 bulan. Jadi kenapa 3 bulan? Itu ada sudah matang ya. Jadi telurnya produksinya sudah maksimal. Kemudian telurnya itu ukurannya sudah standar ya, ukurannya normal ya teman-teman ya. Jadi ukurannya itu standar ya, ukurannya normal ya. Kemudian bentuknya juga ya teman, bagus ya. Nah, tidak ada yang cacat ya teman-teman. Jadi tidak ada yang cacat ya, lincah ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, nah, ini lincah semua ya. Jadi tidak ada yang cacat ya teman-teman indukannya ya. Jadi dari paruhnya tidak ada bengkok, semuanya normal. Kemudian kakinya tidak ada yang cacat, bulunya mengkilat ya. Jadi teman-teman itu yang bagus untuk dibuat indukan super ya. Nah, nanti teman-teman kalau sudah teman-teman persiapkan, maka hasilnya akan maksimal ya teman-teman. Akan maksimal. Jadi 1 tahun teman-teman itu bisa menghasilkan 300 butir ya. Butir telur per tahunnya. Itu berarti induk yang kita buat adalah indukan yang super ya teman-teman. Ini contohnya. Nah, ini teman ya bisa lihat ya teman, ini saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Ini rata-rata setiap perannya ini rata-rata sudah hampir 5 bulan ya. Nah, ada yang 60 ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi hasil telurnya tuh begitu maksimal ya. Nah, lihat teman-teman. Nah, ini sudah 2 hari ya. Dan dari jadi kelihatan banyak teman. Tapi memang ya seperti itu ya, karena 30 ekor per kandang ya, per kandang baterai. Jadi ini 60-an butir ya. Ya wajar ya, 60 butir kan sudah 2 hari ya. Nah, biasa bertelurnya itu jam 5 ya teman-teman, jam 5 sore bertelur ya. Nah, jadi kalau sudah bertelur di jam 5 itu teman-teman nggak usah diganggu ya, supaya maksimal bertelurnya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, nanti baru sebentar ini saya panen teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Jadi begitulah cara buat indukan ya. Jadi jangan menggunakan puyuh yang akhir ya untuk buat indukan, jangan ya teman-teman. Tapi minimal sebelum akhir ya. Nah, jadi masih produktif, gunakanlah sebagai indukan karena itu akan mempengaruhi produksi telurnya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini penting untuk kita persiapkan supaya teman-teman ternaknya ya, ternak puyuhnya itu hasilnya betul maksimal ya. Karena ini kan hasil yang utama adalah telur ya teman-teman. Jadi produksi telurnya yang kita ambil. Oke, baik teman-teman. Silakan mencoba ya teman-teman, silakan mencoba. Dan teman-teman akan buktikan hasilnya, dan saya sudah membuktikan hasilnya teman-teman, dan saya bisa tunjukkan kepada teman-teman ya, ini hasilnya ya. Nah, ini teman-teman, ini hasilnya ya. Jadi sangat memuaskan teman-teman ya, ini sangat memuaskan hasilnya. Nah ya, ini teman-teman, ini hasilnya. Oke, silakan teman-teman mencoba, dan teman-teman akan buktikan sendiri ya. Jadi teman-teman, ini sekitar sharing saja ya, berbagi pengalaman. Dan ini fakta real ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pikirkan baik-baik untuk membuat indukan. Jadi jangan sembarangan kita membuat indukan supaya apa? Supaya hasil ternak kita maksimal. Terima kasih.
Sampai jumpa di video berikutnya.